Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Yadi Hendrawan selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kreatif dan Industri Halal yang mengajar di semester 4 kampus TIAS Al Jalani. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Asyik dan rekan kelompok saya Farihatun Hasanah yang sekarang tidak bisa menemani saya untuk membuat video ini karena ada halangan di pondok pesantren. Kami di sini akan menyampaikan hasil observasi dan wawancara pada sebuah usaha kuliner lokal yang memiliki nilai ekonomi kreatif sekaligus menerapkan prinsip industri halal, yaitu Berkah Fried Chicken atau disingkat sebagai BFC, ayam chicken yang berlokasi di Desa Kempek. Penelitian ini berjudul Analisis Ekonomi Kreatif dan Industri Halal pada Usaha Berkah Fried Chicken atau BFC di Desa Kempek. Berkah Fried Chicken atau BFC merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang makanan cepat saji, khususnya produk ayam crispy dan olahan gorengan lainnya. Usaha ini didirikan oleh Ibu Eha Soleha yang sekaligus berperan sebagai pemilik dan pengelola utama. Ide usaha ini mulai dirancang sejak tahun 2018 dan kemudian resmi diluncurkan secara komersial pada tahun 2019, tepat sebelum masa pandemi COVID-19. Nah, nama Berkah dipilih bukan sekedar sebagai identitas usaha Ibu Eha, tetapi juga sebagai doa harapan agar usaha ini membawa kebaikan serta keberkahan bagi pemilik, keluarga, dan juga seluruh konsumen yang membeli. Lalu kemudian latar belakang pendiri usaha ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain yaitu keinginan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, kebutuhan pembiayaan pendidikan anak, dan pemanfaatan lokasi yang strategis, serta adanya peluang pasar pada sektor makanan cepat saji yang digemari masyarakat. Kemudian produk yang ditawarkan cukup beragam, meliputi ayam crispy, sosis crispy, nugget, serta kentang goreng. Target pasar utama usaha ini adalah para santri dan juga masyarakat sekitar Desa Kempek. Dalam pengembangannya, usaha ini sempat memiliki 2 orang karyawan, namun saat ini operasional dijalankan oleh 1 karyawan yang dibantu langsung oleh pemilik usaha. Dari perspektif ekonomi kreatif, BFC menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi yang cukup baik dalam menghadapi dinamika pasar lokal. Keunggulan utama usaha ini terletak pada konsistensi rasa, kualitas bahan baku, tingkat kerenyahan produk, serta pelayanan yang mengedepankan keramahan dan kepuasan pelanggan. Ide awal usaha ini muncul dari hasil observasi terhadap kebutuhan masyarakat sekitar, khususnya permintaan terhadap makanan cepat saji dan terjangkau namun tetap berkualitas. Dalam upaya menarik minat konsumen, BFC melakukan berbagai inovasi seperti pengembangan varian rasa ayam crispy pedas, pemberian bonus atau potongan harga bagi pembeli tertentu, serta penerapan pelayanan yang ramah, sopan, dan menjaga kebersihan lingkungan usaha. Lalu kemudian, produk unggulan yang paling diminati konsumen adalah ayam crispy dan sosis crispy yang dikenal memiliki tekstur renyah dan cita rasa yang konsisten. Dalam menjaga kualitas, owner atau pemilik usaha ini tetap mempertahankan standar bahan baku meskipun terjadi kenaikan harga di pasar, dengan prinsip bahwa kualitas tidak boleh dikorbankan demi keuntungan jangka pendek. Pemasaran dilakukan secara 2 arah, yaitu offline melalui interaksi langsung dari mulut ke mulut, serta online melalui media sosial seperti WhatsApp dan juga Facebook. Respon masyarakat terhadap usaha ini sangat positif. Pada masa awal operasional, penjualan bahkan mampu mencapai sekitar 20 kg ayam per hari, dan hingga saat ini tetap stabil di atas 10 kg per hari.
Dalam aspek industri halal, BFC menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip halalan thayyiban, yaitu halal dan baik. Bahan baku utama diperoleh dari pemasok lokal yang terpercaya dan masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik usaha, sehingga aspek kehalalan dapat dipastikan sejak awal. Proses penyembelihan dilakukan sesuai syariat Islam dengan menyebut nama Allah SWT dan dilakukan oleh jagal yang telah memiliki sertifikasi halal. Proses produksi juga dilaksanakan dengan standar kebersihan yang tinggi, mulai dari pencucian, kemudian marinasi, hingga penyiapan bahan dalam kondisi beku untuk menjaga kesegaran. Lalu kemudian lingkungan produksi senantiasa dijaga kebersihannya sehingga mencerminkan komitmen usaha terhadap kualitas dan kesucian produk yang dihasilkan. Selain itu, BFC juga telah memiliki sertifikasi halal resmi yang menjadi bentuk legalitas dan kepercayaan bagi konsumen. Dari sisi peluang, usaha BFC memiliki prospek yang sangat baik, terutama karena berada di lingkungan pesantren, pondok pesantren, yang mana memiliki tingkat konsumsi makanan yang stabil dan berkelanjutan. Salah satu peluang terbesar yang dimanfaatkan adalah layanan pesan antar atau delivery yang sangat membantu kebutuhan konsumen, para santri, dan masyarakat sekitar. Namun, usaha ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Seperti apa tantangannya? Yaitu penurunan daya beli masyarakat, kenaikan harga bahan baku akibat inflasi, serta pembatasan aktivitas santri yang ada di pondok pesantren yang berdampak pada penurunan transaksi langsung. Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, strategi yang diterapkan adalah menjaga keseimbangan harga tanpa mengurangi kualitas produk. Dalam menghadapi persaingan, BFC tetap berpegang pada prinsip utama, yaitu menjaga rasa, kualitas, kebersihan, dan pelayanan sebagai kunci loyalitas pelanggan. Sebagai kesimpulan, Berkah Fried Chicken atau BFC merupakan contoh nyata usaha mikro yang mampu mengintegrasikan Sebagai kesimpulan, Berkah Fried Chicken atau BFC ini merupakan contoh nyata usaha mikro yang mampu mengintegrasikan nilai ekonomi kreatif dan prinsip industri halal dalam praktek bisnisnya. Harapan dari pemilik usaha adalah agar usahanya tersebut, BFC ini, dapat terus berkembang, memberikan keberkahan, serta menjaga sarana peningkatan kesejahteraan keluarga dan manfaat bagi masyarakat luas. Adapun pesan penting bagi wirausahawan muda dari Ibu Eha, pemilik owner BFC ini, berpesan bahwasanya berani memulai langkah usaha, mampu membaca peluang pasar dengan cermat, mengutamakan kejujuran dan kualitas, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi dinamika ekonomi. Demikian ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.